أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kajian rutin kita mengenai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan pasal yang ke-44, yaitu Maradhur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang bersamaan Rasulullah mengirim pasukan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Maka tidak lama berselang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Di mana sakit beliau ini nantinya sempat sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit, sampai ujungnya Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan beliau di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Catatannya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sukses di dalam mengemban amanah dakwah, mengenalkan Islam, agama tauhid, rahmatan lil alamin, dan tidak hanya khusus beliau, seluruh para nabi, seluruh para rasul. Anggaplah kalau kita mengambil salah satu madhab, jumlah utusan Allah subhanahu wa ta'ala total 124.000. 124.000 sebelum mereka wafat ada kekhususan. Ini garis bawahnya. Fahadhihi khususiyah. Ini khusus, tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan Jibril untuk menawarkan kepada utusan-utusan Allah, kalau memang hari ini sudah jatahnya Allah wafatkan, maka Allah berikan pilihan. Allah wafatkan di waktu itu, atau Allah berikan bonus karena telah mengemban amanah dakwah. Itu seluruh utusan Allah mendapatkan keistimewaan ini. Ya. Dan yang terbanyak mendapatkan keistimewaan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan tawaran untuk usia yang dipanjangkan plus dunia yang beliau raih itu sebanyak 4 kali. Itu mulai dari tahun ke-9, 10, 11. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali didatangin malaikat Jibril. Hei Muhammad, kalau kamu pengen Uhud, gunung Uhud itu jadi emas, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti rubah jadi emas, dan itu diberikan kepadamu. Gunung Uhud emas SHM Nabi, sertifikat hak milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi, dan itu diizinkan, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul
saat itu menjawab, jawabannya diplomatis. Rasul nolak, tapi nolaknya di hadapan Jibril, kalau aku dapat emas segunung Uhud, kapan aku pulang ke rumah? Itu jawaban Rasul. Kapan aku pulang ke rumah? Memang kenapa? Ya kalau dapat emas sebukit Uhud, ya saya mesti keliling untuk ngasih itu ke orang-orang, ke kaumnya, ke masyarakatnya, ke muslimin muslimat. No, emas. Artinya apa? Rasul gak gelem ngepek dhewe. Kapan terus saya pulangnya? Gunung Uhud sak mono gedene emas kabeh. Leh keliling ngekeki, ya bakso bubar sampai tahun berapa itu. Itu bahasa tawaduknya Rasul. Karena yang aku butuhkan hanya 2 keping emas saja. Yang tak bawa pulang hanya 2 keping emas saja. 1 akan aku gunakan ya makan untuk keluargaku. Boleh nggak Mas? 2 gunung Uhud emas ya, terus mangan enak ya mono, boleh apa enggak? Sah-sah saja 2 gunung emas kok. Masa makan enak sesekali nggak boleh? Boleh. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. 1 keping untuk mencukupi kebutuhan rumah, untuk makan istri-istri beliau dan anak-anak beliau yang masih ada saat itu. Dan 1 kepingnya akan aku gunakan melunasi hutangku. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran malaikat Jibril, ya pengen dunia, Rasul enggak. Berikutnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Haji Wada, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini ada di dalam Sahih Bukhari dan lainnya, khataba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an-nasa. Tiba-tiba Rasul naik mimbar berkhutbah. Wa qala, beliau bersabda, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Secara umum kan ini, beliau berkhutbah, ada hamba yang dikasih pilihan sama Allah. Apa itu? Dunia di sisinya atau Allah di sisinya. Dikasih dunia seutuhnya atau hamba ini dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Maka hamba ini lebih memilih berdekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendengarkan, fokus. Tiba-tiba ada seorang sahabat nangis senangis-nangisnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Makanya saat itu orang-orang fokusnya ganti ke Abu Bakar. Mayubki kayak Abu Bakrin, apa yang membuat menangis? Perasaan Rasul bahasanya umum. Ada seorang hamba dikasih pilihan. Pilih dekat dengan Allah apa dikasih dunia? Hamba itu milih dekat dengan Allah. Apa anehnya? Abu Bakar nangis sejadi-jadinya. Kata Abu Bakar, kalian semua nggak tahu yang dimaksud hamba itu berarti ya Rasul dewe itu. Rasul baru saja ditemui oleh Jibril dan Rasul dikasih pilihan. Di sisi Allah atau dunia. Itu menandakan Rasul tidak lama lagi bersama kita. Karena beliau milih jadi nabi. Nangis sejadi-jadinya Abu Bakar. Maka melihat alasan Abu Bakar dan Abu Bakar faham hal tersebut, maka Rasul melanjutkan, walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi lattahattu Abu Bakrin. Kalau seandainya boleh aku mengambil kekasih selain kekasihku adalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengambil dan menjadikan Abu Bakar menjadi kekasih. Orang yang paling faham Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. 23 tahun menemani perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka
hadis ini ditutup dengan la yabqiyanna fil masjid bab illa sudda illa baba Abi Bakrin. Ini posisi di Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi pintunya masih sebagian, paling masih beberapa. Jadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Nabawi kemudian dikelilingi oleh rumah-rumah para sahabat. Rumah-rumah para sahabat itu pintu utamanya ngadep ngarep. Tapi kalau mereka mau masuk Masjid Nabawi punya pintu-pintu khusus yang lebih kecil dari ukuran standar. Disebutnya khawkhah. Ya, jadi mereka kalau mau ke Masjid Nabawi itu langsung lewat belakang rumah, seret, jedul Masjid Nabawi. Seperti itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu menyampaikan, ya, untuk memuliakan Abu Bakar, pokoknya pintu-pintu Masjid Nabawi, ya silahkan kalau waktunya ditutup. Ya. Tapi tolong Rasul melarang menutup pintu khawkhahnya Abu Bakar, selamanya harus dibuka. Dan itu terbukti ketika kita Allah berikan turunkan ujian COVID kemarin itu. Ya, Masjid Nabawi hari ini sudah ada berapa ratus pintu. Lebih kalau 200 pintu. Itu ketika ditutup Masjid Nabawi untuk umum, ditutup pintu-pintu semuanya. Tapi ada satu yang ditutup, yaitu pintu Abu Bakar. Karena pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah masih banyak para ulama yang mengingatkan gubernurnya atau wali kota Madinah untuk terus menjaga hadis Nabi. Nabi melarang menutup pintu Abu Bakar, maka sampai hari ini pun Masjid Nabawi pintu Abu Bakar gak pernah ditutup. Ada pintunya, tapi gak pernah tertutup. Karena ini pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula manakhah, hadza sukukum, ini pasar kalian. Ya, tolong jangan dirubah. Ya seperti inilah pasar yang membangkitkan peradaban Islam. Maka hari ini manakhah atau pasar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi hotel-hotel, dikelilingi mall, supermarket, bin Dawud, super mall itu. Tapi di tengah-tengah itu masih ada pasar tradisional. Itulah pasar Nabi. Supaya umatnya ketika berziarah bisa melihat, menyaksikan, dari sinilah dulu ekonomi Yahudi hancur dan Islam mulai jaya. Dari sinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan praktek ribawi, praktek zalim, praktek perjudian, praktek semua pengambilan harta yang tidak halal. Dari situ. Dan ternyata Allah menangkan. Padahal bukan pasar yang modern, enggak. Ya, pasar yang tradisional. Karena pada hakikatnya bukan masalah gemerlapnya bentuk, ya, bagusnya bangunan, tetapi yang terpenting adalah sistemnya. Sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penawaran malaikat Jibril yang kedua. Adapun yang ketiga dan yang keempat ketika beliau sakit. Bahkan yang terakhir di saat beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di pangkuan, di saat Aisyah membersihkan mulut beliau, menyiwai beliau, ya pakai siwak. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau, jari beliau ke atas sambil berkata ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Kepada kekasihku Allah yang maha tinggi, bersama kekasihku Allah yang maha tinggi. Aisyah awalnya nggak tahu, tapi kemudian sadar, oh ini berarti Jibril baru saja datang menawari untuk terakhir kalinya. Pilih mana? Allah wafatkan atau Allah berikan dunia dan Allah panjangkan usiamu? Tapi Rasul menjawab, bersama kekasihku yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa 4 kali pilihan antara Allah dan dunia, Rasul memilih Allah? Padahal kalau memilih dunia dan Allah panjangkan usianya, ya nggak salah. Allah pun ridho, itu pilihan. Jawabannya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ya dari tahun 11 kenabian itu, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'raj sama malaikat Jibril diajak keliling surga. Ya bangga. Malaikat Jibril memberikan gambaran kenikmatan surga. Udah. Kemudian pulang ke dunia, arek ndeleng nonton sak enak-enaken donya iki kaya apa to? Lah wong wis nate roh swarga, wis gak ana apa-apane. Enggak ada apa-apa. Di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah pernah melihat kenikmatan yang semua orang, apalagi orang beriman, mendambakan ahli surga. Jadi kalau Rasul kemudian turun dengan berbagai macam kenikmatan, makanya beliau di mihrabnya tidur-tiduran. Ya, Masjid Nabawi masih pasir itu. Umar bin Khattab membangunkan beliau dan kaget ketika bangun, jidat Rasul, pelipis Rasul sampai pipir Rasul ini ada pasir-pasir sama galer kerikil itu. Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah. Engkau itu jauh di atasnya pemimpin-pemimpin Romawi, Persia, raja-raja dunia itu. Lah wong engkau itu kekasihnya raja dunia dan langit. Ya wajar lah sebetulnya kalau engkau itu duduk di singgasana, ya, punya ajudan, lumrah-lumrah saja. Wong engkau itu lebih statusnya dibandingkan Imperium Romawi dan Persia. Bahkan mereka itu orang kafir, ingkar kepada Allah. Harusnya engkau ini lebih mulia di antara mereka, mendapatkan keistimewaan juga secara dunia. Maka Rasul cuma senyum aja. Ya, kenapa? Ya karena Rasul sangat tahu hakikat dunia. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimin, kalau memang jatahnya sudah Allah takdirkan wafat, ya sudah. Rasul tidak memilih tambahan ataupun kenikmatan dunia yang itu sah-sah saja. Kita baca secara tulisan di buku, Bada'a maradur Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri safarin minas sanatil hadiyata asyrata minal hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a maradu, sakitnya mulai menimpa beliau fi awakhiri safari, di akhir-akhir bulan Safar. Minas sanati, dari tahun al-hadiyata asyrata, 11 minal hijrah, dari hijrahnya beliau. Beliau sakit. Dan ini bukan sakit pertama. Ya, beliau di Uhud cedera. Beliau pernah disihir oleh Labib ibnul Aqsam, seorang Yahudi. Dan itu pengaruhnya enggak cuma sehari 2 hari. Sampai malaikat Jibril membawa 2 surat yang disebut dengan Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, untuk meruqyah beliau dan Allah sembuhkan. Selama beliau kesihir, Allah tetap jaga. Allah tidak turunkan ayat biar Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. Selain beliau, Nabi Musa alaihi salam juga
kesihir. Sama siapa? Penyihir Fir'aun. Di saat di hari yang sudah ditentukan, Fir'aun dengan para penyihirnya, yang para ulama tidak ada yang mensahihkan berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 70 orang. Yang berikutnya meriwayatkan 12.000 penyihir. Kemudian ada yang mengatakan 70 itu bukan 70 tapi 70.000. Dan pendapat terbanyak jumlahnya adalah 80.000 tukang sihir. Fir'aun. Ambillah kita yang pertengahan. 12.000 ahli sihir. Itu semuanya melemparkan ya, tali, temali, tampar, sabuk, tongkat, dan semuanya selain ahli sihir menyaksikan, termasuk Nabi Musa, innahu tas'a. Nabi Musa saja melihat seakan-akan itu ular yang meliuk-liuk, yang mendesis-desis. Padahal versinya tukang sihir apa itu? Tali, tampar. Tapi yang namanya sihir itu apa? Menutup mata. Selain tukang sihir 12.000 ulo kabeh sing nonton. Ini asosiasi dukun Fir'aun. Coba hari ini jadi nang Indonesia ya nek asosiasi dukun. Lah akeh-akehan asosiasi dukun Fir'aun ya, 12.000. Itu semuanya nguncal nih, orang melihatnya ular. Tapi ketika Nabi Musa kesihir, Nabi Musa secara manusiawi ya, beliau juga takut sama binatang buas kan, bukan syirik, wajar, tabiat. Tapi Allah kemudian mewahyukan fa'alqi ma fi yamini. Lemparkan he Musa apa yang di tangan kananmu, yaitu tongkat. Dan jadilah ular besar, tenanan ular. Tukang sihir aja nontonnya juga ulo. Nah ini kalau tukang sihir lihatnya itu tongkat kan, itu sihir. Tapi ternyata ulo tenan. Maka di sini Nabi Musa kesihir. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bicara ke budaknya. Nanti kalau aku mati, kamu bebas. Kamu merdeka. Budaknya ngelihat kesempatan, wis gendang cepet aku merdeka, tak bunuh wae Aisyah disihir. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah disihir, tapi beliau kemudian membaca ayat-ayat Allah dan Allah sembuhkan. Hafsah punya budak yang ternyata nanti belajar sihir, ya, dan akhirnya dihukum mati. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa, Aisyah, ini orang-orang kurang soleh apa? Tapi ternyata Allah berikan ujian, yaitu kesihir. Jadi ini catatan bahwa orang kalau menjadi korban sihir, gak mesti orang itu buruk. Karena sihir itu ketika Allah takdirkan mengenai korbannya, ya, itu bagian dari takdir kauni. Ya, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni apa? Yang kita nggak bisa milih, sudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita lahir dadi wong Wonorejo, kan gak bisa milih. Lek milih ya pengennya lahir neng tanah suci Mekah, pengene. Tapi kan nggak bisa kita milih. Kita nggak bisa milih jadi anak dari orang tua siapa, nggak bisa. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan sakit. Lek kon milih Mas pengen sehat atau pengen sakit? Kudu sehat. Tapi lah Allah kirimkan, no kowe rong dina lara apine. Itu takdir kau nih. Baru kemudian kita diberikan pilihan, ikhtiar, diantaranya mencari tombol, minta doa kepada Allah kesembuhan. Ikhtiarnya golek tombol. Beda dengan takdir syar'i.
Hari ini ada pilihan kajian atau piknik. Nah, ini kan bisa milih. Ya, bisa milih. Milih kajian. Nah, ini berarti bagus, ya. Milih piknik bisa, ya bisa aja. Itu namanya takdir syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam kesihir. Nabi Musa kesihir. Aisyah kesihir. Dan mereka adalah orang-orang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah, ini kita murojaah ya, ketika beliau mendatangi Bani Nadir itu, bentengnya minta denda. Ketika sampai di benteng Bani Nadir, orang-orang Yahudi bilang, tunggulah hai Muhammad, kami akan mengumpulkan harta-harta sebagai denda. Di dalam orang Yahudi mulai mengumpulkan satu persatu, tiba-tiba di antara mereka muncul kejahilan. Sudah, mumpung Muhammad di luar, kita bunuh saja. Tiba-tiba yang lainnya juga bilang, ojo banter-banter, engko dirungokne Jibril. Ini lihat, orang Yahudi itu sampai mereka sangat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi ketika ada makar, udah kita bunuh saja Muhammad. Mumpung di sini di luar gerbang. Orang Yahudi, yang lainnya bilang, ojo banter-banter. Nanti Jibril dengar, kemudian ngabari Rasul. Dan itu benar nyata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendengarkan makar Bani Nadir. Dan betul ketika ada makar pembunuhan, Jibril menghabari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pulang ke Madinah. Mereka akan membunuh. Akhirnya ketika mereka membuka gerbang, Rasul sudah nggak ada, pulang duluan. Ada riwayat yang orang Yahudi saat itu sudah mulai ada yang mau ngelempar batu dari atas. Tapi lagi-lagi malaikat Jibril sudah lebih dulu mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pulang. Sehingga gagal rencana. Ini riwayat yang benar. Riwayat yang masyhur kitab-kitab sirah. Lah hari ini ada orang yang ngaku-ngaku menceritakan Nabi dulu pernah dilempar batu, kemudian karek sekilan dari kepala selamat, kemudian punya ilmu lembu sekilan. La haula wala quwwata illa billah. Mas, iki ning riwayate sapa? Lah kita punya tanggung jawab ini untuk meluruskan. Jelas ini dusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Emang Nabi pernah pirsa ana ilmu lembu sekilan barang? Enggak ada. Itu dusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Jibril sudah duluan ngasih tahu. Kemudian Rasulullah balik ke Madinah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sakit. Ya. Dan sakit itu juga barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabiyat. Ketika Rasulullah jenguk, sahabiyat ini berkata, ketika ditanya, "Madza asabaki?" Apa yang menimpamu? Kata sahabiyat ini, "Asabanil huma ya Rasulullah, wala barakah fiha." Ya Rasulullah, aku ini demam, panas. Wis gak ono apike blas panas guys. Ora enak blas demam, gak ono berkahe. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan, la tasubbul huma. Janganlah engkau menghina demam. Panas, jangan ngeresulo lek kena panas. Karena panas itu bisa menggugurkan dosamu sebagaimana ya yang ngilangi karat itu apa namanya? Ya kan? Bahasa kimianya apa? Wesi lek karaten kena opo iso rontok.
Hah? Prostek lah bahasa mereknya ya. Gitu aja. Ya kan? Ibarat prostek ngilangi karat pada besi. Ma asoba min muslimin min nasobin wala wasobin wala amin. Muslim itu kalau Allah berikan nasob wa wasob, kegundah gelisahan, hamin khawatir, musibah sakit, kecuali Allah berikan kafarah sebagai penggugur dosa. Maka doa ketika kita menjenguk orang sakit diantaranya la ba'sa tohurun insyaallah. Tidak apa-apa, tohur. Ya, makna dari sembuh, sehat, tapi kan tohur itu juga satu akar kata dengan bersih. Tidak apa-apa, dosamu dadi resik. Tohurun insyaallah. Jadi ternyata sakit itu membawa keberkahan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga di masa-masa ini beliau ini kalau bahasa orangnya ya dalam masalah riwayat hadis tentu kontroversi. Tapi dalam sirah orangnya ini ada nyata. Namanya Al-Harith bin Kaladah Ats-Tsaqafi, orang Taif. Ini ahli riwayat, mereka masih bersilang pendapat ujungnya ini masuk Islam atau enggak. Kita enggak membahas muslim atau enggaknya. Tapi orang ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati Rasul dan beberapa sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang sakit-sakit di tahun 9, 10, 11 ke hijrah itu Rasul berikan lisensi. Namanya Al-Harith bin Kaladah Ats-Tsaqafi. Ini dokter di zaman itu. Bahkan Rasul memerintahkan Al-Harith ini untuk belajar kedokteran. Di mana? Di Yaman. Sama daerah satu lagi Persia namanya Jundi Sapur. Ya, itu kedokteran Yunani kemudian diterjemahkan masuk bahasa Persia dan Al-Harith bin Kaladah ini mempelajarinya. Dan nanti mengobati kaum muslimin. Ya, cuma muslim atau enggaknya enggak tahu, tapi dapat lisensi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau masalah pengobatan itu kan kitab di antara yang bagus adalah kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Al-Harith untuk belajar kedokteran Yaman sampai ke dataran Persia. Masuk dan menjadi sarana pengobatan di zaman Rasul, sahabat, sampai nanti dinasti Abbasiyah. Sekarang saya mau tanya kepada para jamaah. Kalau Al-Harith diminta belajar kedokteran Persia, balik ngobati para sahabat dilisensi oleh Nabi, ya. Sekarang pertanyaannya, itu bagian Tibun Nabawi bukan? Ayo. Pengobatan ala Nabi bukan? Nabi memberikan lisensi orang ini untuk belajar kedokteran. Dan fakta sejarahnya mengobati sekian banyak para sahabat. Pertanyaannya, ini Tibun Nabawi bukan? Oh, bingung kan tuh? Yang namanya ala Nabi itu kalau terucap oleh Rasul, maqalahun Nabi, atau ma fa'alahun Nabi, apa yang Rasul lakukan. Ini kan bagian dari sunnah, hadis, atau
takrirnya Rasul. Rasul meridhoi, Rasul menetapkan. Ini tadi Rasul perintahkan nggak belajar kedokteran? Berarti diridhoi sama Rasul? Berarti masuk Tibun Nabawi apa enggak? Kok bingung aku? Ini dapat takrirnya Rasul apa enggak? Dapat kan? Dapat takrirnya Rasul. Berarti masuk Tibun Nabawi? Mas. Makanya hari ini tolong jangan mempersempit Tibun Nabawi. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri menerangkan dengan baik itu. Beliau tentu memahami dengan baik juga hadis bahwa habbatus sauda ya itu dawaun likulli da. Ya, obat dari semua penyakit ya, kecuali kematian itu. Tapi sekelas Imam Ibnu Qayyim saja memahami hadis ini, dilihat pertama dosisnya, yang kedua karena beliau hidup di beberapa macam musim. Ini obat akan sangat pengaruh di musim-musim tertentu ketika ya habbatus sauda ada unsur panas, berarti ada sesuatu penyakit yang unsurnya dingin. Itu sangat manjur sekali. Jadi orang digebyah-uyah, Mas. Ya. Ini sekelas Imam Ibnu Qayyim. Ya. Mosok sekarang antum udunen ya, Mbok, dikasih habbatus sauda. Ini obat segala penyakit. Lah ini kita mudah sekali memahami hadis semacam ini. Ya. Terus kita konsumsi antibiotik, jangan. Ini bukan Tibun Nabawi, dari mana kita tahu? Ya, kalau itu bukan Tibun Nabawi. Maka yang heran adalah ketika dahulu dalam masa-masa Abbasiyah itu kaum muslimin sudah menemukan anestesi non khamr. Ya, karena pengalaman putranya dari Zubair bin Awam ketika harus diamputasi, kata dokternya harus minum khamr. Supaya apa? Enggak sadar. Baru nanti diamputasi. Kata Ibnu Zubair, seumur hidupku saya enggak pernah melalaikan Quran. Ya, artinya akal ini waras terus lah. Sekarang kok malah kon mendem goro-goro pengen diamputasi. Nggak mau beli. Lah gimana kita mau amputasi? Pengennya engkau itu fokus di hal yang lain, tidak fokus merasakan sakitnya. Kalau gitu gampang. Apa? Amputasi aku saat aku sholat. Itu Ibnu Zubair. Pengen fokusku kan, khusyukku kan, gak ngerti sing liyane sembarang kalir. Iya, sudah amputasi aku pas tahiyat. Bener lah. Sholat tahiyat diamputasi. Ibnu Zubair gak ngerasa apa. Nah ini Ibnu Zubair bukan kita. Wah kita ya lalur ngene. Ya, nah itu. Makanya zaman berikutnya cari. Ibnu Zubair gak mau. Gara-garanya khamr. Ya, padahal di dosis-dosis tertentu khamr sampai hari ini aja para ulama membolehkan obat yang dosis ada khamrnya karena memang ada lisensi dari orang yang ahli di bidangnya. Masih dibolehkan. Tapi hari itu kita pernah ada di zaman yang mana kaum muslimin punya anestesi non khamr. Lah hari ini kan harusnya dicari lagi. Piye caranya? Ya, karena itu satu zaman dengan akupuntur bedah orang, ya, tapi pakai akupuntur. Wong yo gak kroso. Ini kan ilmu timurnya, ilmu Cinanya. Islam juga punya. Itu masalahnya. Ayo, cari man. Ini adik-adik saya, mama yang muda-muda. Arek sinau neng diwe kedokteran silakan. Pesan saya tolong jangan balik sampai ilmu Islam kembali lagi di tangan antum. Itu baru jaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu hari ini kita hanya mempraktekkan lek nengok orang sakit kita doakan seperti itu. Mentok di situ. Padahal dulu Bani Umayyah sudah bikin apa? Pekerjaan orang doakan orang sakit.
Jadi rumah sakit Bimaristan itu sudah punya orang-orang, ya 2 orang masuk bangsal, 2 orang masuk bangsal, hanya memberikan bisikan-bisikan sugesti positif. Ya, yang dengar cuma orang sakit tok, wajahe wis ora sayu neh, gak pucet neh. Delek engkas mari iki insyaallah. Sing ngono tok Pak kerjaannya, Pak. Ya. Artinya apa? Muslimin itu kalau bisa mengaplikasikan hadis itu enggak cuma pribadi, bahkan maslahat. Coba hari ini yang udah ada klinik Islam, rumah sakit Islam. Gimana caranya? Bukan hanya orang kalau nengok doain la ba'sa tahurun, tadi dibikin suatu sistem. Entah TV-nya di setiap bangsal ada, ya, orang yang memberikan positifnya sakit, doa, semangat, gitu. Orang kurmandek terus. Itu salah satu kunci berhasilnya ketika kita belajar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aplikasi di kehidupan itu nyata. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.